Halo semuanya, ketemu lagi dengan Mr. Kate. Masih membahas tentang apa nih sekarang ya? Wah, kita bahas tentang yang aja deh, yang umum-umum di Excel ya. Sekarang kita bahas subseriesnya XML. Oke, ini di deskripsi sudah ada filenya, sudah ada linknya gitu ya. Kalau nanti dibuka, ini XML nolnya, step by stepnya karena subseries ya. Ini kalau keluar di enable, karena data-data ini saya kumpulkan untuk di Power Query supaya bisa dipakai di sheet-sheet lain seperti di sheet ini nih. Nah, gitu ya. Kita bahas XML ya untuk secara umum pengertiannya dan bisa cari di internet lah. Kita bahas XML di Excel. XML di Excel itu yang untuk XML yang sederhana, yang simpel-simpel aja. Itu kita bisa melakukan ekspor impor XML itu lewat menu developer. Kalau belum ada menu developer ada di sini ya. Option, nanti ada customize ribbonnya, terus ada developer dicentang gitu ya. Kalau nggak ada di situ tadi ya berarti harus minta install Office-nya yang dilengkapi. Oke. Nah, ini ada fitur XML di developer sini. Oke, saya pakai 2016 ke atas ya Office-nya ya. Ini oke. Jadi di sini nih ceritanya. Kita bisa lakukan ekspor lapor. Secara umum struktur XML yang sederhana itu bisa seperti ini ya. Saya udah open with gitu. Nah, gini. Jadi ini ada baris deskripsinya, kemudian ini ada dokumennya sebagai root, lalu nanti di sini ada tabel-tabelnya dan segala macamnya. Nah, ini variannya banyak sekali ya. Kalau yang ada di baris yang definisi seperti ini di dalam dua kurung ini ya, tidak ada acuan kapan pakai elemen, kapan pakai atribut. Tapi secara umum biasanya atribut itu digunakan untuk hal-hal yang dia itu untuk menjelaskan sesuatu yang dipakai sistem di belakang layar yang dia tidak harus langsung tampak dan sangat dibutuhkan oleh user, atau kadangkala dia untuk menyimpan satu metadata misalnya seperti ini. Mungkin ada nanti beberapa nilai yang dia itu pakai USD dan segala macamnya gitu ya. Dan misalnya seperti ini ya, keterangan seperti ini nih. Oke, gitu ceritanya sekilas tentang XML-nya begitu ya. Oke, di Excel itu untuk fitur yang ini nih, XML ini biasanya untuk fitur yang sederhana. Fitur sederhana itu biasanya satu tabel, memang satu tabel. Oke, contoh deh. Nah, saya punya data dokumen laporan rutinnya begini nih ya. Ini misal tahun 2022 nih datanya. Ini dimensinya, kemudian ini outputnya. Gitu ya. Sekarang kalau kita mau mengeluarkan XML yang hanya dataset titik laporan ini toh yang di tabel utamanya tadi seperti ini termasuk masih yang sederhana ini. Oke, tabelnya kan tabel sederhana untuk kelihatan. Ini ada fieldnya gitu kan, kita tahu tipe datanya, kemudian ada contoh datanya itu ke bawah sana, kemudian contoh XML-nya minimal 2 baris lah kalau bikin contoh ya, 2 baris setiap ini kan sama nih. Kemudian biasanya untuk membuat satu XML itu pakai skema desainnya XSD-nya. Itu kalau mau dibikin XSD-nya jadinya begini. Kalau mau ya kita ya gampang aja ya. Ini pakai contoh ini aja misalnya gitu ya. Oke, untuk filenya saya sediakan contohnya ada di sini yang skema satu ini. Mau pakai XSD-nya ini ada yang simple dataset. Oke. Kita akan coba dia pakai ini ya, misalnya ini. Saya buatkan saja di sini. Kita pakai yang itu ya. Ini kalau mau karena kita mau membaca file XML skema 1 gitu ya, karena namanya import. Import dari sini yang skema 1 import gitu. Dia akan nanya nih kalau memang belum ada skemanya yang sudah tersimpan di workbook, dia akan nanya ini bla 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 di oke saja gitu. Nah, XML tabelnya nanti akan kita letakkan di situ ya. Oke.
Nah, dia udah baca nih. Ini ceritanya untuk baca import namanya, oke? Import nih. Karena dia udah masuk, dia sudah membuatkan skemanya, kita bisa klik di developer source. Ini akan kelihatan tuh. Nah, ini namanya skemanya. Definisi tentang si XML ini nih, kolomnya apa, elemennya apa aja gitu tuh, dokumennya apa ada di sana. Ini yang jadi rootnya apa ada di sana. Oke, dan ini bisa kita atur di mapnya, di mappingnya. Misalnya ini nama mapnya saya gantilah jadi skema 1, simple gitu ya. Gitu. Ini dipakainya di sheet ini yang barusan kita buat ini. Oke, saya kasih nama deh. Ini XML simple. Ya. Nah, kasih warna. Ini space satu kelompok. Warnanya hijau. Ya, kan warnanya hijau. Oke, gitu ya. Nah, ini kalau kita sudah buat dia terkoneksi nih dari sini ke sini gitu ya. Ya kan? Nah, itu nah kita nanti bisa melakukan ekspor ke sana. Mana nih kok nggak keluar nih ekspor ini. Masih kepilih 2. Sip. Oke. Nah, nih kan. Ini bisa refresh data, bisa map properties nanti ngelihat ini lagi. Map propertiesnya ini yang kayak gini, kita mau apa, validate atau apa gitu ya. Kemudian kita mau ekspor. Ekspor, dia bisa langsung ekspor. Saya kasih nama misalnya ekspor skema 1 gitu ya. Letaknya di ya situ juga deh. Nah, dia bisa ekspor tuh itu sudah keluar nih, kita bisa lihat di mana. Mau di Edge juga boleh deh. Nah, itu jadi oke. Kita pakai notepad terus ya bisa. Ya, ini sebetulnya itu Excel yang buatin. Ini kan contoh seperti tadi ya. Oke, dan kita tutup nanti enggak bikin puyeng. Nah, itu ceritanya. Ini kalau yang sederhana satu tabel ini banyak lah yang bahas ya. Nah, sekarang terkadang data ini nih setelah kita ulah, jadilah dia satu output, dia akan keluar bentuk tabel fakta yang rotok lengkap begini, tapi masih flat, jadi masih belum membentuk si blok-bloknya sendiri, gitu ya. Tapi dia masih dalam satu tabel dasar, walaupun dia di dalamnya ini bisa saja disusun dia dalam blok-blok begitu. Nah, ya kan, ini contoh nih dataset ini dia punya field, ada tim tanggal, tim gerai. Jadi di titik tanggal ini dia itu ada berdasarkan tanggal lab, dia ngambil dari data dimensi, dia buatkan satu blok gitu ya. Ini tim gerai juga gitu. Bisa kita lihat di dalamnya, oh ini yang diambil dari sana, oke. Oh ini yang di gitu ya ceritanya. Nah, ini penjelasan tentang si data yang ditampilkan. Oke, ini contoh datanya gitu. Ada ke bawah contoh XML-nya, dia akan membentuk satu blok di dalamnya. Jadi ini adalah urutannya rootnya atau dokumennya, ini datasetnya hanya satu. Ingat ya, Excel hanya bisa untuk membaca satu dataset. Kalau detail laporan ya pasti detail laporan sampai akhir gitu ya. Nah, yang ini isian di dalamnya bisa macam-macam. Oke, Excel masih bisa. Yang penting di sini nih datasetnya hanya satu. Kalau ini kan root, ya kan dokumennya. Oke. Nah, bunyi skemanya kalau mau ya ada di situ ya. Oke. Lanjut, kalau yang ini pun gampang, yang ini kita bisa membaca di sini, misalnya XML flat, ya. Suara apa ya enaknya ya? Oke, saya kasih warna 2 ini. Nah, kuning aja deh. Ya, kuning. Ya, nah, 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 ini nih kalau kita mau ngambil seperti tadi lagi bisa kita import gitu, kita pakai yang contoh file skema 2 kita, nah, nggak mau kan dia tuh lihat, dia akan nganggapnya ke sana ini.
nanti yang ganti yang di situ. Oke ya. Nanti kita lihat tuh. Kalau kita langsung import seperti yang cara pertama tadi sebelum di sini ada, dia pasti akan ke sana tuh. Itu ceritanya. Oke, kita refresh datanya. Nah, dia udah berubah nih jadinya karena dia akan makainya yang itu. Akhirnya rusak semua. Gitu ya ceritanya ya. Ya, bisa tahu ya. Nah, untuk memperbaikinya ya mau nggak mau ya ini yang harus disesuaikan lagi bahwa petanya ini harus dihapus. Peta ini kan, ini kita remove elemen, terus kita delete saja sampelnya. Itu ya, jadi oke. Nah, situ ini nih harus kita ulangi lagi gitu. Dengan seperti itu. Gitu ya. Jadi kita mau rekannya mau mengambil yang skema 2 kalau pakai cara yang pertama tadi sudah nggak bisa karena sudah pernah ada yang di sini. Itu sudah dari dulu memang begitu. Saya nggak tahu kenapa dibikin begitu ya. Jadi ceritanya kita saya ulangi jadinya. Oke. Jadi ini tadi karena XML simple. Oke, jadi kalau di sini belum ada XML source-nya, kita bisa coba import di skema 1. Kalau udah pernah baca ini, dia akan keluar, gitu ya. Nah, kita akan letakkan di sana, dia akan buatkan. Itu kalau kita belum pernah punya skema di sini, itu aman tuh kan, gitu. Beres itu. Urusan itu tuh oke lah, ya. Ini skema 1. Simple. Oke. Ini. Nah, kalau kita cuma punya satu skema begini, kemudian kita di sheet lainnya kita mau melakukan hal yang sama seperti tadi, itu berisiko jadinya. Oke, karena kita sudah pernah punya satu skema, dia akan menganggap bahwa import kita adalah pakai skema yang ada itu. Padahal kita pengennya pakai yang lainnya. Nah, kalau yang lainnya ya mau nggak mau kita harus menambahkan sheet source ini, kita harus menambahkan skema sendiri. Pada kasus seperti inilah kita itu nanti butuh skema yang XSD file tadi atau contoh atau apa gitu ya. Kalau misalnya ini saya add gitu, ini saya akan jadikan dia skema 2 adalah sebagai mappingnya. Nah, dia baru keluar tuh. Oke ya. Ini dia berdasarkan contoh. Oke. Ini saya rename jadinya skema 2. Ini flat. Caranya gitu. Oke. Baru di oke, kita akan pilih yang flat. Nah, ini yang simple tadi, kalau di sheet simple, kita mau yang di sheet flat adalah pakai ini kita petakan ke sana. Caret, gitu sudah jadi, gitu ya. Di sini nih udah jadi, gitu. Baru nanti kita lakukan import file skema 2. Gitu ceritanya. Oke, cara ini sudah beres ya, sudah bisa paham lah. Kapan? Oke. Ini saya save dulu. Ini XML0. Ya. Nah, sekarang yang berikutnya. XML itu biasanya untuk data exchange, untuk pertukaran data dibawa kemana-mana. Salah satu format ya untuk pertukaran data dibawa kemana-mana. Yang sederhana XML itu biasanya berisi banyak tabel. Jadi banyak dataset. Jadi mana tadi sampelnya ini? Jadi di sini aja. Di sini kan ada contoh XML-nya. Jadi ini ada contoh XML-nya. 3 ini akan kita bawa langsung gitu ya. Jadi biasanya tuh di root-nya memang cuma satu. Ini root-nya cuma satu, tetapi dia di sini tabelnya ada banyak. Ini untuk tim gerainya, ini untuk tim tanggalnya, dan ini untuk yang data laporannya, gitu ya. Gitu ya. Itu sudah umum itu di mana-mana gitu. Ada yang pakai atribut ini, pada kasus ini elemen semua nih supaya gampang aja jelasinnya. Nah, maka kita akan punya skema seperti itu. Kalau mau bikin skemanya, enggak pun juga nggak apa-apa nih. Nah, itu bisa diatur lah. Nah, ini Excel nggak bisa nih baca seperti ini. Nah, kita pakai contoh. Excel yang bawaan fiturnya Excel ya. XML, data engine. Ya. Jadi untuk hal yang ini nih yang di dunia nyata terjadi
yang berseliweran di dunia nyata. Nah, ini saya kasih warna apa ya? Merah aja deh. Jadi harus hati-hati ya. Saya kasih warna merah. Ini, ya kan? Kita kan harus ngambil contoh di sini, ya kan? Nah, oh, ini masih ngeklik 2. Sheet, oke. XML. Saya akan add. Contoh filenya adalah di XML3. Oh, dilihat dulu XML3. Biar tahu bahwa itu sungguhan. Ini sungguhan ini. Ada dim berai, ada dim tanggal, ada dim laporan gitu ya. Ini beneran datanya. Oke. Kita. Nah, kita ambilkan XML3, open. Oke, nah, dia akan nanya lagi. Kita oke saja. Nah, dia akan nyusunkan di sana. Itu ya. Dari name, ini skema 3. Data and jadi di dunia nyata itu justru yang paling banyak adalah pakai yang seperti ini, yang skema 3 ini. Nah, ini kan jadi ada 3 dataset kan, 1 root, 3 dataset, masing-masing ada isinya gitu ya. Ini kalau kita keluarkan ke sana langsung semuanya, ya masalah gitu kan. Nah, kalau ini ya misalnya ini saya keluarkan ke sana langsung nih, maka dia akan jadi begitu. Oke, ya, ini secara di developnya kalau begini nih jadinya kan. Kalau kita import dia masih bisa nih, import dia akan masuk tuh, akan masuk, tapi kan susunannya jadi nggak bisa dibaca ya tah. Oke ya, nggak bisa dibaca tuh kan. Nah, lebih enak pakai Power Query. Ada di video yang sebelumnya ini nih, kalau di apa, playlistnya Milis Belajar Excel ya. Karena ini saya copot nih misalnya remove elemen, dia nggak terikat lagi dengan ini. Apakah bisa saya hanya menarik satu bagian? Ini maksudnya, maksud saya begini, saya hanya menarik yang ini aja deh. Oke, oke. Kemudian saya narik yang ini juga. Dan saya narik yang ini juga, gitu ya. Nah, ini kan kalau sudah di sini, terus saya mau import, saya mengetikkan gitu, pakai data endim 3, data endim 3 kan, jadi oke gitu. Nah, dia akan keluar di masing-masing, jadi cakep kan, gitu ya. Masalahnya kalau gimana ekspornya? Ekspornya kan jadi data endim 3 gitu, di oke, gitu ya. Terus kita simpan sebagai ekspor skema 3, gitu kan. Nah, terus kita bisa lihat di sana skema 3-nya. Itu dong. Nah, ini kan kita jadi gabung jadi satu lagi kan. Oke. Nah, gitu ya caranya. Jadi kalau dia ada skema, jangan lupa pakai fitur ini, dia harus buatkan bisa satu-satu begini. Data akan kita masukkan sini, kita baru bisa ekspor bareng-bareng lagi. Nggak bisa satu-satu, harus bareng-bareng lagi. Ini semua tabel ini kita pakai XML data endim. Jadi harus hati-hati, jangan terus langsung digabung sebagai satu tabel besar, gitu ya ceritanya. Oh ya, yang kedua tadi, yang kedua belum diekspor ya tadi. Ini juga bisa diekspor. Gitu, oke. Jadi yang kedua saya ekspor. Oke ya. Nah, dah nih ceritanya selesai sampai di situ. Video ini cukup sampai situ. Kita pakai fiturnya siapa namanya Excel untuk XML itu sudah cukup oke. Untuk import dan ekspor itu sudah oke. Walaupun dia banyak tabel sekalipun gitu ya. Hanya ketika banyak tabel kita harus hati-hati, jangan digabungkan jadi satu tabel besar, tapi dibuatkan di satu sheet semuanya begini aja, supaya kalau ngupdate data itu ya jadi satu. Kadang-kala ini di tabel yang di sheet yang mana, yang tabel dimensi tanggal di sheet yang mana, ini yang mana, terus akan kita ekspor import bareng si XML-nya. Wah, itu kan ruwet ya. Kalau itu misalnya tabel dasar data asalnya
yang dia bukan akan kita bawa ke XML tuh nggak apa-apa satu sheet, tapi pas kita ngomongin sedang ngolah XML, kumpulkan dia di satu sheet ini. Oke ya, itu. Jadi kalau dia akan refresh ini, dia akan refresh dengan semua. Oke, itu ceritanya. Oke, sampai situ udah cukup ya. Nah, oke, kalau membaca banyak table untuk si kan Power Query kan oke. Nanti berikutnya kita mungkin bisa bahas tentang bagaimana kalau kita mau menyusun pakai Power Query misalnya, gitu ya. Karena ini kan ada keterbatasannya loh ya. Ini ada keterbatasannya loh. Kayak gini nih. Paling enggak itu kan 1 juta, ini 1 juta, ini 1 juta, jadi 3 juta, gitu ya. Atau kita buat XML-nya 4 ya, jadi sini ada 1 juta lagi, jadi 4 juta, gitu ya. Tapi kalau untuk yang lebih dari itu kan, ya, atau puyeng juga ya, ya. Nah itu di level-level nanti XML yang sudah besar itu baru kita butuh seperti Power Query, gitu ceritanya ya. Kira-kira sampai situ aja ya. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk kita pakai Power Query. Kalau untuk baca oke lah. Untuk baca XML, kalau kita nggak mau pakai ekspor impor, tuh, nah kita bisa pakai Power Query. Ya apakah ini bisa saya bawa ke mana? Ke Power Query bisa ini data. Tabel ini biasa, ini sudah jadi Excel table biasa kok ini. Nah, ya kan? Kita bahkan bisa kasih nama tabelnya. Kita aja lah, udah sampai itu aja. Ngomong terus. Nanti yang berikutnya kalau kita membahas yang selanjutnya, saya sudah bawakan beberapa catatan di sana tentang kalau mau pakai Power Query untuk ekspornya ya, kalau impornya gampang. Oke, sampai situ aja ya. See you.